Ibu Waalaikumsalam. Rena. Kansas. Beliau di Kansas, Pak. Kayak mau di Kansas berarti ayeuna Selisih siang 13 pagi jam, ya? Pak. Hah? Pagi ya? Selisih 13 jam ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, sekarang jam 8 pagi. Jam 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kansas teh tempat kuliah si Pak Ferry baheulanya. Kurang mah lain Kansas, Maranatha. Bukan, Pak Ferry mah Kansas nanti sok di kenyote gini kan. Nya. Marlboro tuh, Marlboro. Bener tuh. Zaman baheula ari rokok merek Kansas masih aya keneh teh ayeuna. Terus aya, terus Terus teningan. aya. Ajaran aya. Jadi ajaran nganggo eta Pak kapungkur jadi lebar. Kansas. Ayana nu kieu Kemal. Ini Ibu Reni di sana berarti jam pagi ya Bu Reni ya? Pagi. Ya, jam 8. Nah, Bu, di Kansas gimana sih kegiatan keagamaan di sana, Bu? Ngobrol, pengen tahu. Alhamdulillah bagus Ustadz ya. Kita ada 2 masjid. Yang satu yang besar, kegiatannya cukup lengkap ya. Cuman sejak pandemi ya banyak yang stop ya. Kayak misalnya Sunday School udah stop beneran. Jadi biasanya ada Sunday School itu untuk pendidikan Islamnya, untuk murid-murid yang sekolah di public school. Misalnya ada tiap minggu, ini sejak Maret tahun lalu udah stop ya sampai sekarang. Tapi insya Allah sih bulan Ramadan ini akan ada aktivitas. Nah, kalau stop gitu, secara daring ada ya? Secara online ada pengajian kayak di kita? Atau stop juga? Kalau yang sekolah Sunday School itu stop juga, karena kan selama ini juga volunteer base, jadi nggak dibayar teachernya, gurunya. Jadi kan jadi nggak ada fasilitas, nggak ada email dan lain-lain, jadi stop ya untuk yang itu daringnya. Nggak ada daring gitu ya. Tapi kita ada Islamic School. Jadi kalau orang tuanya mau tetap menyekolahkan anaknya di sekolah Islam ya pindahkan gitu ke Islamic School. Iya. Ya. Begitu, Tapi Pak. kalau yang lainnya alhamdulillah sholat Jumat udah mulai, terus ini mudah-mudahan nanti Ramadan juga udah normal. Cuman anak di bawah 16 tahun masih belum boleh dibawa ke masjid ya. Sholat jamaah. Sholat jamaah ada 5 waktu sholat ada terus. Selalu ada ya? Ya ada. Ya alhamdulillah, walaupun Kansas itu salah satu daerah yang merah ya katanya ya, yang pro Trump ya. Jadi banyak konservatif. Tapi alhamdulillah semua baik-baik, nggak ada masalah-masalah diskriminasi ya. Dan saya sendiri juga nggak ada masalah, nggak pernah mengalami. Ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu Bu, keluarga, teman-teman jamaah di sana sehat. Amin. Ya. Amin. Pak, kita Amin, mulai ya Rabbal saja tuh ya Pak. Kalau begitu. Mangga, ayo. Ini sudah waktu sudah. Kita mulai aja tuh ya. Teman-teman kita mulai semua. Saya Pak Taufik atau Ya. tos Abdul ya Pak Taufik. Iya. Ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, tak terasa ya 2 pekan itu rasanya baru kemarin. Pak Rifka hari Sabtu udah WA lagi. Pak, pas 2 minggu, oh iya ya nggak kerasa. Jadi 2 pekan tuh sangat-sangat singkat ya. Ya ini peringatan untuk kita semua bahwa memang dengan berjalannya waktu sebenarnya semakin mengurangi jatah kehidupan kita. Cepat atau lambat ya kita akan berpulang. Jadi wajarlah kalau kita paksakan dalam 2 minggu sekali kita sisihkan. Saya yakin ibu bapak
Jangankan 2 minggu sekali. Kalau kayak Pak Hengki ini kan sehari bisa 3 kali online itu ngaji ya. Gitu. Yang dengan 5 grup, kali Pak sebetulnya. ya, yang grup seangkatan ya memang 2 minggu sekali, tapi kan beliau bisa sehari 3 kali ya, Pak Hengki. Nah, apalagi kan Pak Ferry kan, Pak Ferry mah dilihat dari kualitas pertanyaannya kayaknya ya sehari bisa 4 kali beliau ini ngaji ya, tapi dengan Pokoknya kita dua kali lipat dari Pak Hengki, Pak. dengan kita mungkin 2 minggu sekali. Teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan tentu saja tidak ada, maksudnya gini, banyak pengulangan dari yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Tapi kan paling tidak ada penguatan, fadzakir in nafa'atidz dzikra. Manusia itu makhluk yang memang butuh diulang-ulang peringatan itu. Pakai masker aja diulang-ulangnya, padahal jelas-jelas COVID itu ada di kelopak mata ya. Tetap kudu diulang-ulang gitu. Hanya sekedar pakai masker saja. Itu padahal real nyata. Jadi memang manusia itu betul apa yang Allah firmankan. Kadang udah tahu, tapi kudu diingatkan lagi. Nah, hari ini atas usulan Pak Ferry, kalau nggak salah ya, Pak Rifka ya, kita bicara tentang hakikat kekayaan. Ya, ada beberapa ayat, teman-teman sekalian, yang perlu nanti. Iya. Ya. Kita akan bahas tentang hakikat kekayaan. Pertama, kita tahu bahwa orang beriman tuh kudu yakin yang ada di genggamannya bukan miliknya, tapi titipan. Ini yang kudu benar-benar menghunjam di pikiran dan hati kita. Bahwa yang ada di genggaman kita itu adalah titipan. Apapun ya, termasuk harta. Makanya kenapa dalam Islam warisan itu harus dibagi dengan cara hukum Allah. Kenapa? Kerangka fikirnya apa? Karena yang maha memiliki itu Allah. Semua yang ada di tangan kita itu milik Allah. Maka kita kudu membagikannya dengan cara yang Allah mau. Dengan cara yang diinginkan oleh pemilik harta. Nah, ini alasan kenapa kita kudu rela ridho dengan hukum warisan Islam. Karena hakikatnya kekayaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah pemberi kekayaan, pemberi rezeki. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan dan sangat kokoh kekuatannya itu. Di sini jelas sekali sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki yang punya kekuatan dan maha kokoh. Lalu dalam surat Hud ada penjelasan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, semua yang ada di kesemestaan ini ada rezekinya. Manusia diberi rezeki, binatang semua diberi rezeki. Nah, hanya ada yang kemudian dengan keyakinan ini salah pemikiran. Jadi kasarnya walaupun abis-abisan gimana gitu, hari rezekinya udah 1 mas 1 tidak akan 2. Artinya dia salah memahami konsep rezeki. Nah, makanya sahabat-sahabat sekalian, kekayaan ya, itu harus diraih dengan usaha. Jadi betul Allah itu Maha Pemberi rezeki. Tapi kekayaan rezeki itu harus kita upayakan. Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Kita nggak kelihatan. Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu.
sahabat-sahabat sekalian, Islam memandang rezeki itu bukan hanya nominal harta atau aset. Termasuk kesehatan itu rezeki. Ilmu itu rezeki. Kekayaan. Makanya Nabi mengatakan manusia itu nggak akan mati. Kecuali kekayaan yang dititipkannya udah habis semuanya. Dan salah satu kekayaan terakhir adalah ruh. Nafas gitu. Nah sekarang kita semua bisa beraktivitas, bisa ngaji, dan lain sebagainya. Karena Allah karena kita masih diberi rezeki atau kekayaan, yaitu umur. Bukankah ada saudara-saudara kita yang seangkatan waktu kuliah, seangkatan waktu SMA, SMP, atau SD, sekarang ini sudah dipanggil oleh Allah. Karena memang rezekinya sudah selesai. Jadi kalau saya lebih suka menyebut rezeki dengan kekayaan itu. Kenapa? Karena nanti akan saya tunjukkan bahwa kekayaan itu ada dua, rezeki itu ada dua. Jadi kalau saya bilang kekayaan itu rezeki itu jadi sebenarnya kekayaan itu salah satu bagian dari rezeki. Jadi kalau kita bilang rezeki itu sangat luas sekali, ya kan? Sangat luas. Tapi karena judulnya adalah hakikat kekayaan, nah makanya saya langsung persempit dengan kekayaan itu sendiri. Tapi kalau sekali-kali saya menyebut rezeki, nah karena yang namanya kekayaan itu salah satu bagian dari rezeki. Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Ini keywordnya di sini. Dan minta tolonglah pada Allah dan jangan putus asa. Minta tolonglah pada Allah dan jangan malas. Bila kamu tertimpa sesuatu, jangan kamu mengatakan seandainya aku berbuat begitu, tentu akan begini atau begitu. Tapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Karena kata seandainya akan membuka pintu setan. Itu sebabnya kalau kita tertimpa sesuatu, seandainya atau coba kalau. Saya mau pergi ke kantor lewat jalan Riau, tapi di situ mobil saya keserempet. Ya, saya bilang dalam hati, coba kalau lewat jalan Sunda. Nah, itu teh nggak boleh. Ya sudah, itulah yang Allah takdirkan sama kita. Gitu. Tapi tugas kita sebelum bicara takdir itu bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Jadi berusaha dan minta tolong sama Allah, jangan malas. Jadi rezeki itu oleh Allah sudah disiapkan. Kita kudu bersemangat mendapatkannya, tidak boleh malas, dan kita selalu minta tolong, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, saudara-saudara sekalian, menurut ayat ini, rezeki itu harus diusahakan. Kenapa? Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi kalau Quran memandang sebenarnya kita diberi kewajiban untuk mengubah keadaan. Sehingga pertanyaannya, kalau orang itu miskin, itu karena mental atau karena sistem? Nah, itu yang ini mah wilayahnya Pak Yoga dan Pak Ferry, dosen untuk diskusi. Ya, hari miskin teh karena orangnya malas atau sistemnya yang tidak supporting, sehingga sistem yang ada itu membuat orang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Gitu. Nah, itu mah mangga kita serahkan ke ahlinya, ya kan? Gitu. Apakah kemiskinan itu merupakan bagian dari kemalasan seseorang, malasnya orang? Ya miskin tidak malas atau tidak gitu. Gawe Sistem. Kalau di Indonesia mah sistem menurut saya. Ya kata Pak Yoga katanya miskin itu karena sistemnya yang tidak support untuk terjadi pemerataan gitu ya Pak Yoga ya. Nah tapi kan sistem juga buatan manusia ya, ya enggak? Makanya Allah tidak akan mengubah bangsa kita.
tetap we nu beunghar makin beunghar, nu miskin makin miskin kalau tidak upaya secara sistemik. Nah, jadi kalau Pak Yoga mengatakan terjadinya kemiskinan di Indonesia itu karena sistem, nah berarti kan orang yang berwenang itu kudu mengubah keadaan. Betul. Jadi sistemnya Gara-gara sistem, jadi orang-orangnya malas. Nah, Balik jadi jika nama Pak Yoga itu paham strukturalis, ya kan gitu. Jadi karena struktur yang nggak benar, sistem yang nggak benar, akhirnya membuat orang jadi malas untuk berkompetisi. Najan kumaha alus naga angerta si itu nu menang mah proyek mah da eta kan itu kan. Nah, akhirnya orang jadi malas bekerja gitu. Yang paling parah nu menang tadi maklunkeun. Kan gitu. Ya kan? Gitu. Sebenarnya saya punya kapabilitas, punya kemampuan yang luar biasa gitu ya. Tapi kenapa saya ditolak? Ya kan? Gitu. Tapi Pak Rifka yang diterima. Nah, geus kitu teh Pak Rifka teh ngamaklunkeun ka saya. Geus gawean ya. Saya geus menang proyeknya ku kamu gawean. Nah, gitu. Jadi kalau Pak Yoga mengatakan itu sistem, oke lah, mau sistem, mau karena perorangan, tetap pada ujungnya kudu ada perubahan dari diri kita. Jadi maksudnya kalau itu sistem ya berarti sistemnya kudu dirubah gitu. Dan dengan sistem itu menjadi baik, semoga itu berimbas pada individu-individu yang terkondisikan dengan sistem yang bagus begitu. Ya. Ya, tapi kadang-kadang saya suka merenung gitu ya. Saya orang, maksudnya awam lah di bidang ilmu itu. Waktu belum COVID, saya lihat itu di bandara ini kita Husein ya. Orang teh turun teh teratur, naik taksi teh teratur kan gitu. Nurunkeun di mana wae kan gitu. Nah, si jalmi nu turun di mana wae, naikkeun barang di mana wae, ternyata satu pesawat dengan saya. Sama-sama ke Singapura. Nah, tidak begitu keluar di Singapura mah eta jelema teh jadi teratur. Ya kan? Jadi teu saseleket gitu. Waktu di Husein mah jelema teh teu saseleket gitu. Duka babaturan Pak Ferry, duka babaturan Pak. Teu saseleket RZ Pak. Eta teh RZ Pak Ustadz. Lain eta pasti orang Batak lah. Saya seleket kan gitu, saya naon teh jelema sih gitu. Jadi akhirnya jadi dicirian maksudnya kayak ya Allah gitu kan. Nah, eta teh di Husein terbang tah ke Singapura. Nah, itu di Singapura mah eta jelema nu saseleket teh jadi teratur. Ya. Nah, itu by system. Jadi sistemnya bagus, orang akhirnya adaptasi. Karena sistemnya jelek, awut-awutan, maka akhirnya orang merasa lamun teu saseleket pasti orang moal kabagian kan gitu. Nah, oke. Jadi kita kembali ke sini, Allah mengatakan, Allah berfirman, kekayaan, rezeki itu juga perlu diusahakan apakah itu sistemnya ataukah individunya. Nah, kita membagi kekayaan itu ada dua. Pertama, kekayaan yang bersifat material, ya. Zuyyina linnas, di sini ada sejumlah kekayaan yang eksplisit disebut. Harta yang banyak, emas, perak, kuda pilihan, kendaraan maksudnya ya, kendaraan pilihan, binatang ternak, sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat yang lebih baik. Nah, saudara-saudara sekalian, ini contoh sederhana bahwa memang pada akhirnya manusia itu ada kebanggaan kalau dia punya keluarga, punya anak-anak yang sukses, ya, punya harta yang berlimpah, punya kendaraan yang berkelas, punya bisnis berupa binatang ternak, sawah, ladang, pertanian. Nah, itu kekayaan yang bersifat material. Dan manusia itu kalau bicara tentang kekayaan yang bersifat material itu tidak pernah kenyang. Lau kana libni Adam wadiyani min malin, seandainya manusia memiliki 2 lembah harta, pasti dia menginginkan yang ketiga.
Jadi kalau sudah satu mobil pengen 2 mobil, udah satu rumah pengen 2 rumah, ya kan gitu. Terus wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak ada yang mengenyangkan manusia kecuali kematian. Jadi hanya kematian yang membuat nanti manusia kenyang. Wa yatubullahu 'ala man taba. Dan Allah memberikan taubat kepada orang yang bertobat. Coba perhatikan hadis ini. Jadi ternyata manusia itu memang tidak akan pernah kenyang. Makanya jangan heran kalau umur udah 70 masih kekeh gitu, hayang jadi wali kota, hayang jadi bupati, hayang jadi gubernur, hayang jadi presiden, padahal umur geus 70 gitu kan misalnya. Ya. Nah, jadi jangan ya Allah atuh geus 70 mah geus we atuh istirahat. Nah, Pak Hengki nggak boleh begitu, soal Pak Hengki juga nanti di usia 70 kalau dikatakan ada peluang mah pasti diambil. Pasti bilangnya gini, saya ingin menghabiskan hidup saya dalam pengabdian. Kita ngomongnya teh gitu Pak Hengki. Ya kan? Ari ayeuna Pak Hengki teh atuh geus 70 mah geus we eureun lah, atuh naon neangan naon sih. Nah, enggak boleh gitu karena kan itu belum kita alami gitu ya. Ayeuna sih saya lihat Pak Yoga naon sih mobil alus geus meuli deui mobil mah hiji ge cukup atuh naon sih. Nah, karena saya belum punya uang. Tapi kalau udah punya uang mah katanya geus mobil ya. Ya mobil ke jalan-jalan Alphard mun keur keluarga ya kan. Kalau untuk sendiri meuleunana. Tadi dokter Dini meter sepeda ya. Nah, ya kan. Nah, aya kan nu kieu eta kamari meuli sapeda. Ini geus meuli sapeda deui. Keur naon sih dipake ngan hiji eta sapeda aya 10 tong nyarios gitu. Mun tos gaduh artos ge urang teh kitu kan gitu. Ya. Teuing urang mah teu ngarti eta jam tangan puluhan juta sabaraha hiji. Emang sapoe sabaraha kali sih jam tangan dipake? Nah, nggak boleh ngomong gitu. Sebab, kenapa saya ngomong protes gitu? Date gaduh artos. Ari gaduh artos mah insya Allah, ya kan lebih parah ti jelema eta, kan gitu. Nah, jadi kita tuh nggak boleh gitu komen. Apa sih? Yo imah segede kieu, nu ngeusinangan tiluan. Rumah hantu eta mah. Tong nyarios gitu. Dan kayak orang mun beunghar mah udah kaya, boleh jadi lebih parah dari dia. Kenapa? Karena memang kata Nabi, manusia mah kalau udah punya satu ingin dua, kalau dua pengen tiga. Dan pada akhirnya tidak ada yang mengenyangkan manusia kecuali kematian. Kita akan merasa kenyang, merasa cukup teh kalau sudah dimasukkan ke liang lahat. Eta mah disodorin ku emas permata berlian ge moal direret ya kan gitu. Diwawal-wawal ge ya canak ge berlian kieu we gitu. Nah, dan Allah menerima tobat. Nah, teman-teman unik sekali ya hadisnya. Dan Allah menerima tobat. Jadi sekiranya kita pernah khilaf dalam keserakahan ya ada waktu untuk bertobat. Nah, lalu ada suatu hadis yang menurut saya menarik sekali. Inna malahu min malihi thalathun. Sesungguhnya yang termasuk rezeki, yang termasuk kekayaan kita itu ada 3. Pertama, yang dimakan sampai habis, yang dipakai sampai usang, atau fa'akna, yang kita berikan sampai habis juga. Jadi begini teman-teman sekalian. Kalau di meja makan ada 3 potong tahu, 3 potong tempe, 3 potong daging, 3 butir telur. Nah, yang jadi rezeki teh, yang masuk ke perut kita. 1 tempe, 1 tahu, dan 1 telur. Sisanya mah itu hak milik kita. Nah, jadi gini, kalau rezeki itu yang benar-benar kita pakai. Kalau kekayaan itu yang kita miliki. Ya, yang dimaksudkan pakaian sampai usang bukan berarti ibu-ibu daster teh kudu nepi ka karancang, bukan. Jadi maksudnya gini. Kata suami teh, "Mama, kita daster geus karancang gitu." Mama dengar hadis Nabi. Pakaian sampai usang. Nah, ini belum usang ya. Jadi maksudnya ya, sampai kita tidak pakai lagi. Tidak kita pakai teh bisa memang sampai karancang nepi ka jadi elap,
ya kan gitu, depi kakek keset di kamar mandi, atau bisa juga ya yang dimaksud dengan usang tadi, kita punya baju tapi asa geus bosen baju teh tos satahun ya, tapi masih saya kene ku urang dicuci, dilipat, diplastikkeun. Nah, nanti dihadiahkeun, dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Eta juga namanya usang. Jadi usang itu bukan berarti kudu nepi ka ledeh, nepi ka iya bukan, tapi sudah tidak kita pakai lagi. Nah, teman-teman sekalian, ya. Ya. Nah, yang kedua ada kekayaan batinnya. Kalau tadi kan kekayaan lahiriah berupa tadi di ayatnya saya katakan bisa kendaraan, emas, perak, itu kelihatan sekali terukur. Ada lagi kekayaan batinnya. Contoh di doa ini. Allahumma rzuqna sobron ala ta'atika, warzuqna sobron an maksiatika, warzuqna sobron ala ma tuhib, warzuqna sobron ala ma nakrahu, warzuqna sobron inda azaimil umur. Nah, ini kekayaan batin. Ya Allah, rizkikan kepadaku jiwa sabar untuk taat kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita taat pada Allah, nikmat ibadah, itu teh kekayaan batin. Kekayaan itu sebenarnya. Lalu sabar dalam menjauhi maksiat. Kalau kita punya kekuatan untuk menghindarkan dosa, punya kekuatan untuk menjauhi maksiat, nah itu sebenarnya kekayaan. Ya, rizki yang Allah berikan. Sabar dalam menjaga apa yang engkau cinta. Apa yang dimaksud sabar menjaga apa yang engkau cinta? Kan Allah mencintai orang-orang yang rajin ibadah. Allah itu mencintai orang yang baca Quran. Allah mencintai orang yang dermawan. Allah mencintai orang yang pemaaf. Ya Allah, beri saya kesabaran untuk menjaga apa yang engkau cinta. Jadi artinya maksud menjaga apa yang engkau cinta itu istiqomah dalam hal apapun yang engkau cintai. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ikhlas lillah karena Allah, walaupun kita 2 pekan sekali ngumpul-ngumpul kayak begini, insya Allah, Allah cinta. Karena kata Nabi, setiap orang yang duduk dalam satu majelis, lalu di majelis itu dibahas ayat-ayat Allah, maka malaikat akan hadir dan menaungi majelis itu dengan keberkahan. Nah, Bapak Ibu, orang teh kudu yakin, seyakin-yakin. Yang kayak begini teh kudu cep gitu, mantep. Saya ingin cari keberkahan gitu. Nah, Allah tuh menyukai orang-orang yang duduk dalam zikir. Nah, kita ini kan zikir sebenarnya. Karena yang namanya zikir itu tidak semuanya kita kudu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mengutip ayat-ayat Allah, membahas hadis Nabi, menjelaskan apa yang Allah ridho dan apa yang Allah murka. Nah, itu bagian dari zikir. Nah, Allah tuh suka kepada orang-orang yang zikir. Ya Allah, beri hamba kesabaran untuk bisa menjaga apa yang engkau suka. Nah, jadi kita berdoa bahwa kita bisa menjaga keistiqomahan dalam kebaikan. Dan ya Allah, sabar dalam sesuatu yang aku benci. Dalam hidup ini kadang ada sesuatu yang tidak kita suka. Ya. Nah, tapi kita sabar menghadapi hal-hal yang tidak kita suka. Punya suami pelit, kan tepi karesepeun, tapi sabar. Da geus jadi salaki urang. Dikumahakeun deui atuh ya. Banyak tidak ada di genggaman kita, tapi kita nggak mau terima. Punya istri rada pika keheuleun, sabar dengan apa yang dengan apapun yang dengan sesuatu yang aku nggak suka gitu, sabar, karena boleh jadi di dalam hal itu ada kebaikan untukmu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mohon pada Allah agar kita bersabar dalam sesuatu yang tidak kita suka, ya. Nah, kemudian ya Allah, rizkikan kepadaku sabar menghadapi urusan-urusan yang berat dalam kehidupan. Ini doa tapi menggambarkan kekayaan batinnya. Orang yang sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar istiqomah menjaga apa yang Allah cinta, sabar dalam sesuatu yang kita nggak suka kita jalani itu.
dan sabar menghadapi urusan yang berat itu bagian dari kekayaan batiniah, ya. Nah, lalu apa akibatnya kalau kita terlalu mencintai kekayaan? Ini tentu saja kekayaan yang bersifat material, ya. Man kanatid dunya hammuhu, siapa tujuan hidupnya dunia, maka Allah akan menyibukkan segala urusannya. Teman-teman hati-hati kalau gini, ngaji atuh sibuk orang, ngaji atuh sibuk, eta teh bener loh, ku Allah teh disibukkan eta jelema, dan menjadikannya selalu merasa kurang. Kan ngeri kan kalau kita teh asa kurang, ya kan? Makanya jangan heran tidak sedikit orang yang kata kita mah asa geus beunghar nya, tapi yang bersangkutan teh asa kurang deui. Teman-teman, ada orang yang untuk sholat 10 menit saja asa riweuh. Urang mah teu kaburu sholat. Coba kenapa? Karena orang itu suka bilang, sibuk urang terlambat sholat. Nah, kayak ku Allah teh dikasih bener sibuk. Gitu. Bener loh ku Allah teh dikasih we sibuk. Gitu. Nah, makanya hadis ini sangat penting kita perhatikan. Siapa tujuan hidupnya dunia, Allah akan sibukkan segala urusan dan menjadikan segala sesuatu kurang. Padahal dia akan mendapatkan dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Jadi sibuk itulah, sibuk inilah, sibuk itulah, sibuk inilah. Ya sepertinya nggak selesai-selesai begitu. Kenapa? Karena tujuan hidupnya hanya dunia. Maka ku Allah tuh dibuka kesibukan-kesibukan duniawi itu. Benar. Padahal sebenarnya dia akan mendapatkan seperti yang sudah ditetapkan. Barang siapa tujuan hidupnya akhirat, Allah akan permudah urusannya. Jadi kieu mun orientasi kita akhirat, diajak ngaji, aya we waktu keur ngaji. Diajak sholat tepat waktu, aya we waktu untuk sholat di awal waktu, aya gitu loh. Jadi kita tuh rasanya bisa gitu mengatur waktu. Ya. Gini, penghasilan Pak Yoga dengan saya sama. Tapi nah saya mah teu sempat sholat, teu sempat ngaji. Da saya mah diperbudak dunia. Ari Pak Yoga mah sholat bisa, ya, ngaji bisa, rezeki aya gitu loh. Nah itulah teman-teman sekalian. Coba Anda pokoknya perhatikan, Mbak. Munjalmi sudah diperbudak dunia. Nah naon we sibuk. Moal aya waktu moal da ku Allah disibukkan sok sia tah. Sibuk sia. Gitu. Nauzubillah, ya. Disungkun cek Allah teh. Makanya kalau diajak pada kebaikan tong sok nyebut sibuk. Akan saya usahakan. Ada orang yang diajak haji ku istrinya, ayah atuh haji. Ayah teh sibuk, mama. Mau cuti teh susah. Bener dan nepi ka maot teh haji. Teh haji. Ya kan? Ada orang yang lebih sibuk dari dia. Ya. Tapi dia bisa berhaji. Kenapa? Apa? Menurut Anda apa yang membedakan? Ya. Pak Rifka itu aktivitasnya lebih sibuk dibanding saya. Kenapa saya tidak bisa berhaji? Dah kieu. Kata istri saya, Pak, haji atuh rezeki geus aya, mama, duit mah aya. Ya, duit mah aya. Terus ayah punya waktu apa? Mau minta cuti sesusah, mama. Bener nepi ka maot da teh haji. Riweuh we. Padahal eta Pak Rifka sibuknya luar biasa. Tapi begitu kata istrinya, ayah, haji atuh, ya sok daftarkan we, daftarkan. Kumaha ayah, lah geus lah atur-atur kayak gitu. Ada gara jalan. Bener ku Allah teh dikasih jalan. Teman-teman sekalian. Sok ieu mah. Bisi percayanya saya gaul jeung alumni haji teh geus sabaraha angkatan teh. Ya kan? Dan selalu saya punya pengalaman mendengar ya, orang yang lebih sibuk kok bisa. Orang yang lebih sibuknya lebih sedikit kok nggak bisa. Padahal duitnya sama-sama ada. Tahu nggak? Karena yang satu mah memang saya ingin akhirat. Ku Allah teh dibukakan jalan teman-teman sekalian. Ya. Pasti ku Allah Nah, coba lihat. Ya, barang siapa tujuan hidupnya akhirat, Allah akan permudah urusannya. Menjadikannya rasa cukup. Jadi
tos we ieu cekap, ya cukup. Sebenarnya begini, orang yang tidak merasa cukup dan merasa cukup itu lebih ke urusan hati. Da angka nama boleh jadi sama, teman-teman sekalian. Ya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Nah, ini penting saya jelaskan. Dunia datang dalam keadaan hina. Berarti kalau dunia itu hina di depan kita, siapa yang jadi tuannya? Kita. Dunia itu budak kita. Yang bahaya kalau kita jadi budak dunia. So, Didi ayatnya nu gaduh mobil sae, tara dianggo, di kurungan, di elapan, di kurungan, di elapan, di harga. Engki. Ya, eta teh diperbudak ku mobil, bener teh. Da mobil mah atuh sama mahal-mahalna mobil ge pake naon sih. Mun teh dipake tong meuli gitu. Eta motor diusapan, dielapan, ditutupan, dikurudungan, dibuka deh, dielapan, dihandeuteun, terus naon eta? Berarti kita diperbudak oleh dunia gitu. Itu yang dimaksud dengan dunia itu lebih mulia dari kita. Seharusnya kan apa? Kita memperbudak dunia gitu. Makanya di antara ciri keberkahan manfaat. Kayak akan saya jelaskan. Manfaat itu Anda punya sesuatu dan Anda menikmatinya. Makanya saya teh heran kadang-kadang orang beunghar tapi suka cari umroh nu murah. Itu teh teu ngarti saya. Enggak. Kalau orang yang penghasilannya pas-pasannya, umroh tan bika jual motor, cari umroh nu murah, oke, teu naon. Ieu mah ya Allah, tasnya LV nu aslinya gitu. Mobilnya menengah atas ya. Harganya di atas 800 juta sampai miliar. Nah, cari umroh nu murah. Pas datang KPI teh percikan iman mah awis kan gitu. Nah, ya mun aya duit mah teman-teman ya cari umroh teh yang mahal gitu. Ka percikan iman mah terkenal mahal. Bener. Saya mah nggak pernah paham ada percikan iman mah awis, memang awis teh. Awis. Pami numirah. Ada endorse ya. Numirah aya teh. Endorse ya. Ya kan. Jadi maksud saya tuh nggak ari kitanya nggak mampu mah teu naon teman-teman sekalian. Tapi kalau mampu mah entonglah kita teh diperbudak oleh dunia. Duit banyak, wah pokoknya mah di MM-an gitu ya. Nah, ke Eropa itu karena pesawat kelas ekonomi atau kan cangkel meureunna 18 jam teh. Bener teh. Yeuh ari boga duit mah ke Eropa, ke Amerika tah. Nu 23 jamnya ke Amerika teh Pak Yoga 23 nya. Oh iya Kak Bu Febiola, Bu Febi tah. Kan anjeunna mah jiga jalan kacai ka di itu teh ka Denver teh. Ke Denvernya tah. 23 jamnya punya. Leres teh. Langkung sak ke bumi mah langkung, Pak. Lan? Langkung sih, Pak. Tah, langkungnya. Nya ari keur kuliah mah dulu kan danana terbatas teh naon anu kelas ekonomi. Ari sekarang sudah jadi konsultan mah ke Amerika pakai kelas ekonomi atau kelas bisnis ari tos konsultan gitu. Nah, jadi abdi banyak angkat hungkul, Pak Am. Lu angkat nama Ibu. Jadi maksud saya gini, teman-teman sekalian, kita tuh jangan diperbudak dunia gitu. Jadi masih ada orang-orang yang apa ya? Nya gitu ya. Ya cenah Pak Am kan kudu hemat. Tolong bedakan antara hemat, ini mah kan wilayah Bu Febi sebenarnya ini. Saya terada speechless nih Pak Yoga nih, ya kan gitu. Speechless kalau udah ngomong yang begini-begini. Tapi intinya menurut hadis ini, biarkan dunia itu datang dengan hina di hadapan kita. Maksudnya apa? Kita jangan diperbudak dunia. Dunia kita perbudak gitu. Dunia itu sebagai alat kita, bukan kita malah diperalat ke dunia, kan gitu. Penghasilan besar ya gitu. Tapi ya Allah, sapatu olahraga tina online teh nu teu dicobaan heula atuh lecet gitu Gusti ya Allah. Jebol kan gitu. Nah susahnya sih
Hari sapatu olahraga mah kedah nu sae tong nu mirah. Laras teu sok tanya ke pak dokter. Taroskeun ka dokter. Sapatu olahraga mah kudu nu mahal, nu berkualitas. Kalau nggak punya uang ya nggak apa-apa. Ari punya uang mah naon atuh sih? Gitu loh. Nah, teman-teman, ini masalah menyikapi kekayaan ya. Oke, nah kita lanjut ya. Terus, nah kalau orang itu terlalu cinta kekayaan, pertama akan bakhil. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Ali Imran 180. Jangan mengira orang-orang yang bakhil, yang kikir dengan apa yang Allah titipkan kepada mereka itu baik. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa bakhil, kikir itu baik. Bal huwa syarrul lahum. Jelek itu. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa yang dikikirkan itu, harta yang dikikirkan itu akan dikalungkan padanya di hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ard. Milik Allah lah seluruh kekayaan langit dan bumi. Allahu bima ta'maluna khabir. Jadi akibat dari cinta kekayaan terlalu ya, bukan tidak boleh, terlalu itu cenderung orang kikir. Yang kedua, orang kalau terlalu ya, kan segala sesuatu kalau terlalu mah nggak bagus. Akan ada sum'ah. Sum'ah itu pamer ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu rusak sedekah-sedekahmu dengan menyakiti dan memamerkan. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya di hadapan manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka Allah memberi perumpamaan seperti sofwanin alaihi turab, seperti ada batu besar lalu di situ nempel tanah. Kalau diumpamakan tanah itu amal. Fa'asobahu wabil, turunlah hujan yang besar, fatarakahu solda, sehingga tanah yang nempel di batu besar itu habis. Jadi diumpamakan orang yang ria itu dia beramal dan amal itu diumpamakan seperti tanah yang nempel di batu. Fa'asobahu wabil, dengan riaknya itu, jadi ria itu, pamer itu diumpamakan seperti hujan. Ya, maka tidak ada yang tersisa. Layak diruna ala syai'im mimma kasabu. Menjadi sia-sialah apa yang pernah mereka perbuat. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fakir. Nah, ayat berikutnya itu perumpamaan orang yang dia menafkahkan hartanya menghadap ridho Allah, mendapatkan pahala. Maka itu seperti sebuah kebun ya, yang subur, kena hujan, maka akan memberikan buah 2 kali lipat. Saudara-saudara sekalian, ini yang kedua. Jadi yang pertama kikir, yang kedua sum'ah, yang ketiga orang yang terlalu cinta pada kekayaan itu, sekiranya dia punya, ya, dia menjadi orang yang sombong. Luqman makanya mengingatkan anaknya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu palingkan pipimu. Maksud palingkan pipi itu artinya kita tidak menghadap orang secara hormat. Islam mengajari kita kudu memposisikan orang itu secara terhormat. Kalau dalam bahasa Al-Quran, memalingkan pipi itu artinya bisa bermakna sombong, bisa bermakna tidak menghargai. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kamu berjalan sombong di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri.
Dan yang keempat, orang yang terlalu mencintai itu akan menghalalkan segala cara. Pokoknya mah dapat aja. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah biarkan dia dalam kesesatan berdasarkan pengetahuannya. Allah tutup pendengarannya, hatinya, penglihatannya. Fama yahdihi min ba'dillahi afala tadzakkarun. Siapa yang memberikan hidayah kepadanya selain Allah? Afala tadzakkarun. Tidakkah kamu ingat? Nah, jadi orang yang terlalu mencintai kekayaan cenderung dia akan menghalalkan segala cara. Bahkan di ayat 24-nya waqalu, mereka bahkan mengatakan mahiya illa hayatuna dunya. Hidup mah cuma lahir ke dunia, namutu wa nahya. Kita mati, kita hidup. Wa mayuhlikuna illa dahru. Kan yang membinasakan kita cuma waktu saja. Jadi menganggap bahwa ya dunia mah untuk dunia lah, untuk dinikmati. Toh semua juga bakal mati, ya sudah, mati itu ujung, ending segalanya, selesai gitu. Nah, teman-teman sekalian, itu 4 hal yang mengakibatkan kalau orang terlalu mencintai kekayaan. Ya. Yang terakhir ini cenderung dia menghalalkan segala cara. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang kekayaan, prioritaskan itu keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab disebabkan perbuatannya. Jadi yang paling penting, harta kita itu berkah. Berkah itu artinya berkembang, bertambah dalam kebaikan. Kekayaan kita itu, rezeki kita itu bertambah dalam kebaikan. Nah, bagaimana tanda-tanda kekayaan material yang berkah itu? Pertama, sahabat-sahabat sekalian, cara mendapatkannya halal. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik yang terdapat di bumi ini, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini ada kalimat penting, kamu jangan mengikuti langkah setan. Berarti halal, zat, dan cara. Kan halal itu ada 2, teman-teman sekalian. Zatnya halal. Caranya. Nah, ini penegasannya. Kalau yang bagian pertama halalan thayyiba itu zat, tapi kalimat wala tattabi'u khutuwatis syaitan itu menunjukkan cara. Betapa banyak orang yang caranya itu tidak halal karena mengikuti bisikan-bisikan buruk dari musuh bebuyutan kita, yaitu setan. Jadi yang pertama, berjuanglah untuk halal, baik zatnya ataupun caranya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, harta yang berkah itu manfaat. Jadi kitanya itu menikmati, itu harta berkah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah pahala akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah, ini manfaat. Jadi kalau ada kalimat jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Kalau memang ada hartanya, boleh enggak kita punya tadilah misalnya. Kalau memang ada rezeki, kenapa harus kelas ekonomi kita?
duduk untuk perjalanan yang jauh gitu. Kalau memang ada rezekinya, kenapa kita tidak menikmati saja umroh yang hotelnya itu begitu buka pintu begitu buka lobi itu langsung ke halaman masjid. Kenapa? Kudu cari nu murah nu 2 kilo naik bus heula itu kenapa gitu. Kalau memang kita ada rezekinya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Jadi orang beriman itu orang yang ingin hartanya berkah, dia berusaha mendapatkannya halal. Zatnya halal, caranya halal. Yang kedua, ya dia menikmati gitu. Tidak kemudian dia kudu menyengsarakan diri. Ya. Kecuali mau pencitraan ya. Gitu. Pencitraan. Ya, kecuali pelit atau pencitraan. Nah, kalau memang kita benar-benar mau menikmati manfaat, ya kita manfaatkan. Kalau teman-teman beli mobil mahal, ya tong disimpan wae di garasi atau kernaon itu. Hari disimpan di garasi wae. Cuma dipakai ngaca ku ucing atau, ya kan? Teman-teman, nu kitu teh aya hari di dieu mah henteu nya, teu aya. Aya eta teh. Dina garasina teh 4 mobil teh. Marahal. Hareran. Nah, atuh ka mana-mana dia pakai Agya we. Jadi mobil Mercedes-nya nggak dipakai, BMW-nya nggak dipakai, Mini Cooper-nya nggak dipakai, ya kan gitu. Henteu eta teh. Si BMW Mini Cooper teu dipake, eta we Agya nu dipake teh. Kan gitu. Oh ya cenah ameh mirah cenah parkirna, Gusti ya Allah. Terus eta Mini Cooper keur naon dibeli? Pake atuh Kang Rifka, pake di kurungan wae. Nah, jadi artinya kita ini silahkan manfaatkan, nikmati gitu ya. Nah, ya. Jadi Islam tuh tidak memerangi kenikmatan selama halal, manfaat, dan ada nih, jangan lupa maslahat. Orang lain juga menikmati gitu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, ini maslahat namanya. Zakat itu, sedekah-sedekah itu untuk fakir miskin, amilin, ya, mu'alaf, untuk membebaskan orang yang terlilit hutang, untuk perjuangan di jalan Allah, untuk meringankan beban orang yang dalam perjalanan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kebayang nggak kalau harta ingin berkah itu ya halal, ya bersih, manfaat. Tanya mentas dibersihkan, masuk. Makanya kalau berdoa itu jangan jadi orang kaya. Jadilah orang yang bisa berzakat dengan sebanyak-banyaknya. Ya Allah, beri hamba kekuatan agar hamba bisa berzakat dengan sebanyak-banyak. Ketika Pak Yoga bilang, Pak Am, tahun ayeuna zakat simpanan sabaraha? 100 juta. Nah, pas tahun berikutnya, karena saya ngadoa, ya Allah beri zakat saya kemampuan zakat, tahun berikutnya, Pak Am, hari ayeuna zakat sabaraha? Zakat simpanan alhamdulillah 300 juta. Nya Anda bisa ngitung berenan sabaraha aset saya. Ya, gitu. Berarti 3 kali lipat aset saya nambah itu. Tahun kamari 100 juta, ayeuna 300 juta. Berarti kan asetnya 3 kali lipat naik. Saya tidak pernah minta jadi orang kaya, tapi minta ya Allah beri saya kemampuan berzakat. Gitu, teman-teman. Nah, enak kan kalau udah gitu. Anda bisa menikmati harta, tapi orang lain juga sangat terbantu oleh kita. Jadi logikanya itu sangat sangat gampang dicerna. Jadi makin kita banyak berbagi, tapi di balik itu kita juga boleh menikmati gitu loh. Ya. Tapi cenah paham saya mah moal menikmatinya teh naon, iya mah boleh gitu. Nya lebar gitu. Sok we. Jadi hasil saya capek teh kan pengen gitu merenan menikmatinya, sok nikmati. Bukan berarti Islam itu memerangi kita teh kudu ngarasakeun kasangsaraan kan gitu. Teu sok we. Ya, keluarkan
hak-hak orang lain, fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah, pokoknya yang tadi di At-Taubah ayat 60. Nah, terus kita nikmati. Makanya kekayaan kita ini berkah apabila halal, bersih, maksudnya maslahatnya kita, kemudian kita juga menikmati manfaatnya. Nah, ada satu lagi. Ini yang disebut dengan proporsional. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Berikanlah haknya kepada kerabat dekat. Nah, teman-teman sekalian, tolong ingat ya, kalau kita mau berbuat baik, bersedekah tuh ke keluarga dekat dulu ya. Kalau kita mau ngasih santunan yatim, teu kudu nyari di NTB. Eta we dulur-dulur cek heula jauh-jauh ke NTB atau hari Anda. Ya kan? Wa atidzal qurba haqqahu, berikan kepada keluarga dekat. Karena kalau kita bersedekah kepada orang lain, 1 pahalanya. Kalau bersedekah kepada kerabat itu 2. Gitu. 1 untuk menguatkan kekerabatan, 2 kita sudah berbagi. Gitu. Termasuk nih, bisa di antara teman-teman lagi ngelola perusahaan, saya beberapa kali negur ini, ya bukan negur sih, ngobrol lah gitu. Kalau waktu belum COVID kan saya sering diundang di acara buka bersama. Biasanya mau di acara buka bersama teh sok ieu nya babagi anak yatim gini kan. Ya. Nah, saya suka berbisik. Ini anak yatim dari mana? Dari itu, dari ini. Saya cuma bilang, ari eta di sekitar kantor ini kan aya nu jualan naonnya lah, ada tukang asongan, ada tukang parkir. Udah ditanya belum mereka teh bisa punya buating mereka teh yatim, punya anak yatim atau punya saudara yang yatim? Atau coba saya bilang nih, yang di kantor ini kan gajinya nggak gede semua kan gitu. Kita bagian kebersihan tanya, punya teh dulur nu yatim. Kenapa gitu, Pak? Nah, hari Anda jauh-jauh atau kalah kakak Cianjur cari panti asuhan yatim, ada di kantor kamu anu yatim teh diperhatikan kumaha sih? Nah, gitu. Teman-teman sekalian, itu tuh udah jadi pertimbangan kalau Anda di kantor teh, ya kan? Masalahnya nya tapi Pak cenah upami dulur-dulur karyawan meureunna teh tiasa di-upload, Pak. Tah iya masalahnya, tiasa di-upload na eta. Kan tidak ada yang direktur nyalamin suntangan gen sok ayalah pokoknya mah tiap Ramadan guys suka ada yang begitu. Nah, menurut hemat saya, ya itu tidak salah teman-teman, daripada henteu. Nah, daripada henteu mah da si Pak Ahmad cenah urang amal soleh salah, bukan salah. Kalau lihat nih ayatnya nih, berikan haknya kepada kerabat dekat, pada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, ini juga perlu digarisbawahi, harta berikan kepada kerabat dekat. Nah, makanya kita ini dalam berbuat baik ada lingkaran terdekat dulu. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, 4 hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kekayaan. 1, tadi halal zat dan caranya. 2, bersihkan dengan zakat, infak, sedekah. 3, kita boleh menikmati. Ya. Yang keempat, yang tidak boleh itu berlebih-lebihan. Lakukanlah secara proporsional. Gitu. Proporsional. Nah, ini makna berlebih-lebihan dan proporsional ini kadang suka ada perdebatan dan diskusi gitu. Sebenarnya berarti nggak boleh dong saya beli mobil mahal. Pertanyaannya, untuk apa Anda beli mobil mahal? Untuk kenyamanan, untuk keamanan, untuk safety, kan berarti tenan naon meureun. Hari ada uangnya mah. Boros bukan? Boros tidak? Nggak boros juga dah, memang keselamatan mah mahal atuh. Ya nggak? Nah, jadi bukan boros. Itu dibedakan kan gitu.
Oke, teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau kita bicara hakikat kekayaan itu bukan sekedar nominal dan aset, tapi yang tidak kalah penting adalah ada dalam keberkahan kekayaan kita. Nah, mudah-mudahan dengan kekayaan yang berkah itu membuat keluarga kita berkah, anak cucu kita saroleh balager, kulantaran kita ngasih makannya dengan harta yang berkah, ya kan gitu. Itu Pak Rifka, geningan kelamaan saya ngomong ya. Udah jam 8 kurang 10. Nah, ya teh. Itu Bisa enggak masih Tad. Nama Pak Rifka mun kitu teh potong atuh. Ya. kalau Bapak Dipotong ya, Pak gitu, Pak. Nah, eh, ya berarti sajam atuh saya teh ngomong teh. Iya teh. Tadi kan jam 8 kurang 10, akhirnya jam 8 kurang 10 kan? Nah, itu saja. Ini sebenarnya tadinya saya mau minta tambahan dari Ibu Febi. Ibu Febi kasih tambahan dulu. Bu Febi, mangga tambahan Bu Febi. Ulah naros, Pak Joga cicing ulah ke naros lah. Bu Febi nambihan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Waalaikumsalam warahmatullahi. bahasannya yang cukup familiar ya Pak Am tentang kekayaan dan ini memang cukup kontroversial. Cukup kontroversial juga ini teh pembahasannya tentang kekayaan karena yaitu tadi definisi boros atau enggak atau berlebihan atau enggak itu kadang-kadang untuk tiap orang itu kan berbeda-beda. Tetapi yang ingin saya soroti di sini adalah tentang konsep titipan itu tadi Pak Am, bahwa sebenarnya itu adalah konsep yang sangat indah gitu. Indah kenapa? Karena Allah itu yang menciptakan kita. Allah paling tahu kita itu kan senang sama harta. Kita punya syahwat ya Pak Am terhadap harta itu kan semua orang punya. Dan itu memang diciptakan supaya satu kita juga punya dorongan untuk berikhtiar. Jadi memang itu melekat sama kita. Harus ada, kalau nggak ada mah orang tuh jadi pangedulan, panginten ya Pak Am. Saya kahoyong gitu. Itu kan juga repot juga kalau orang nggak ada dorongan seperti itu. Nah, tetapi karena Allah juga yang menciptakan kita, tahu nih namanya manusia itu kan membangkang, berkeluh kesah, suka melewati batas. Nah, terus makanya dikasihlah ini si konsep titipan bahwa walaupun kamu yang kerja, kamu yang capek, bersusah payah, tapi ingat, harta itu bukan punya kamu, tapi titipan dari Allah. Karena semuanya juga Allah yang punya gitu. Jadi memang balance, selalu di Islam itu selalu balance sih. Selalu ada gas sama rem. Kita diberi dorongan, ayo usahanya yang keras. Allah sangat menghargai hambanya yang berupaya keras. Mangga silahkan gaspol. Tapi ingat remnya juga ada. Ini semua punya Allah. Kalaupun mau pakai hartanya silahkan, gunakan silahkan. Tapi di jalannya Allah dengan aturannya Allah. Gitu aja mungkin Pak Am tambahannya. Sebenarnya masih perlu tambahan lagi. Tadi harusnya kalau waktunya tadi saya 15 menit, Bu Febi 30 menit kalau urusan gini mah. Aduh. Jadi itu catatan yang sangat ini ya, sangat gampang dicerna. Allah tuh ngasih gas ya, tapi juga ngasih rem. Nah, permainan gas dan rem inilah yang ada kaitan dengan masalah kekayaan itu. Betul Bu, Pak, teman-teman, kalau kita tidak ada syahwat mendapatkan harta, bagaimana kita akan bekerja keras, sungguh-sungguh, lembur segala macam, kan gitu. Kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, kalau tidak ada syahwat harta. Tapi, jangan salah, nah, ada rambu-rambu, rem yang harus diperhatikan, jangan sampai nabrak sana sini. Itu ilustrasi yang menurut saya sangat bagus sekali, ya. Singkat, padat, tapi sangat mengena gitu. Nggak tahu kata Pak Ferry tah, karena Pak Ferry mah sok ya nanti sok ada ide lain Pak Ferry mah. Nuhun Bu Febi hatur nuhun jazakumullah Pak Ferry. Pak Amun ka Ibu Febi mah moal mun abdi nyarios pasti lain. Iya. Pak Ferry atau siapa lah mangga.
Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada pernyataan yang cukup menarik bagi saya tadi kan, janganlah pergunakan kata seandainya karena itu akan membuka pintu setan kan gitu. Dua hal yang jadi pertanyaan saya, itu kata seandainya itu kok sampai tidak boleh digunakan, kenapa? Kalau dalam contoh tadi kan berarti seandainya yang sudah terjadi, tapi dua-duanya pasti tidak terjadi kalau seandainya itu kan tidak terjadi. Tapi kalau tadi kan jadi ada seperti penyesalan, ya seandainya dipergunakan untuk kala lampau. Tapi kalau misalnya pernyataannya seandainya saya kaya, maka saya akan membagi kekayaan saya ke orang yang membutuhkan atau nambah istri atau apa segala macam kan, menafkahi wanita-wanita yang membutuhkan misalnya kan gitu. Itu di konsepnya atau di situ atau ada konsep lain gitu. Terus yang kedua, pintu setan itu kan membuka pintu setan. Jadi saya sih membayangkannya sebetulnya mungkin ya, pakai ilustrasinya itu bahwa dalam diri kita itu pasti ada setan yang bersemayam gitu, tapi dia tertutup pintunya gitu. Ketika ada perbuatan yang kita lakukan apa, nanti kebuka sehingga setannya bisa merajai diri kita gitu. Itu dua pertanyaan aja itu, Pak. Hatur nuhun. Ya, sami-sami Pak Ferry ya. Nah ini kalau ahli bahasa menyoroti itu tajam sekali, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat hadisnya, apabila kamu ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya. Berarti Pak Ferry ini bukan kalimat seandainya sifatnya rencana tadi. Seandainya saya kaya, saya mau membuat sekolah gratis. Ya tentu itu namanya cita-cita. Jadi yang dimaksud oleh hadis itu, fa'in asobahu, jika menimpa seseorang, dia bilang, coba sekiranya atau seandainya. Maksudnya, kalau kamu sudah ditimpa musibah, udah nggak usah ngomong seandainya, toh itu teh sudah terjadi. Itu akan membuat kamu jadi keluh kesah, akan membuat kamu, pintu setan teh masuk gitu. Tapi kalau yang dimaksud dengan seandainya tadi itu mengevaluasi, coba kalau waktu itu investasinya di sini, nah kelihatannya ini nggak akan terjadi, maka kita belajar. Jadi yang dimaksud kata seandainya di situ lebih ke meratapi sesuatu tapi secara negatif gitu loh maksudnya. Jadi dalam Islam itu tidak boleh meratapi apa yang sudah terjadi. Tapi mengevaluasi itu harus. Merencanakan itu harus gitu. Begitu Pak Ferry. Kalau kayak puntennya ya memilih lepat. Sorry. Nah, kan hadisnya itu tadi Tadi kelewat, Pak. Nah, ini nih. Wa in asobaka syai'un. Nah, Pak Ferry. Berarti ini sudah terjadi. Bila menimpamu. Jadi sudah terjadi. Menimpa. Jangan kamu meratapi apa yang sudah terjadi. Tapi kalau mengevaluasi harus. Apalagi seperti yang Pak Ferry bilang. Kalau saya kaya, saya akan begini, begitu. Nah, itu tentu sangat dianjurkan, namanya niat baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang setan itu ya betul nggak setannya? No, Pintunya itu, istilah pintu setan, Pak Ustaz. Oh, pintu setan. Ya, artinya setan itu akan selalu melihat celah gitu loh. Nah, begitu ada celah pasti dia masuk. Teman-teman sekalian, ada ayat lain yang kata Ibnu Abbas, jadi setan mah ngadodoho gitu Pak Ferry. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan masuk manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Apa yang dimaksud dari depan, dari kanan? Kita berbuat baik saja, itu teh ku setan mah didodoho.
tadi malam saya tahajud. Ku setan teh didodoho, ujug-ujug saya teh naon? Hayang ngupload moto sajadah, ya, digolerkeun jam, lalu saya tulis, alhamdulillah, nikmat sekali tahajud tadi malam. Nah, didodoho ku setan tah. Ya kan gitu. Kabayang teh yang namanya tahajud teh ibadah. Eta wae kumaha caranya dihancurkeun tah. Ah gitu. Nah, Parifka ya, bulan ieu teh khotam 2 kali. Langsung 2 Quran ditumpukeun, difoto. Alhamdulillah. Bulan Rajab ini dahsyat. Selama Rajab hamba bisa menyelesaikan 2 kali khotam Al-Qur'an. 2 Quran digolerkeun difoto jadi weh aya dina IG-na, sok tina ngali IG-na. Nah, jadi itu teh ya kan. Itu yang disebut pintu setan gitu loh. Jadi teman-teman jangan anggap pintu setan teh selalu tina dosa dan maksiat. Bahkan dari sebuah kebaikan pun dia bisa masuk. Eta. Terus kalau yang tadi konteksnya di saya belum nyambung. Kalau kita misalnya berandai-andai tadi misalnya jadi macet ke sini, coba kalau pakai jalan sana. Seandainya saya pakai jalan sana, nah itu buka pintu setannya itu saya belum kebayang itu kayak gimana. Iya. Kalau itu saya bilang evaluasi ke depan. Oh, tadi teh ka dieu. Jadi mun jam sakieu mah ulah ngaliwat ka dieu aya bubaran pabrik ya ieu teh. Nah, itu mah kan bukan seandainya dalam arti meratapi, makanya penekanan saya yang dimaksud seandainya di situ meratapi. Menyalahkan. Nah, misalnya ibu lagi nemenin suami, ya kan gitu. Lewat, coba ayah teh atuh lewat teh tong ka dieu, lewat teh ka jalan Sunda, tong jalan Riau, di dieu teh ada pengadilan tuh macet, geus puguh ieu teh geus macet. Nah, ibu teh tong nyarios, coba geura tadi teh ka jalan Sunda. Kalaupun mau sebelum itu teh ayah diskusi, ayah kayaknya mendingan jalan Sunda deh. Sebab kalau ini kan Riau tuh ada pengadilan, sok rame, sok macet. Nah itu teh sebelum masuk, tak eta mah boleh. Coba ayah. Ari ieu mah geus puguh macet di situ. Da ayah kalau ke jalan dia atau padahal jalan Sunda. Tah suami teh ngamak, ngeut cicing sare. Nah itu kan pintu setan. Jadi pas saya hanya gara-gara eta. Udah dibahas atuh udah jelas terjadi. Nah, itu maksudnya. Ya, tapi maksudnya masih kena penasaran nih, Ustaz. Kalau saya ngebayangin kalau ada sampai jangan gitu kan, terus ada pintu setan, itu sepertinya bakalan terjadi sebuah kejahatan gitu. Kalau paseama kan biasa, bukan kejahatan, itu mah makanan sehari-hari kan gitu. Ada nggak misalnya contoh lain yang lebih ekstrim gitu? Kalau saya memakai kata seandainya itu jadi berbuat sebuah kejahatan gitu, dosa besar atau gimana gitu. Oke, mau ekstrim Pak Ferry? Ya, yang membuat dosa besar gitu, Pak. Enggak Ingkar sebenarnya. takdir. Ente dosa besar ente nama nomor 2, nu penting mah dosa we. Contoh kieu. Duh aing jeung ieu ngawinin pamajikan jiga kieu atuh lah aing. Coba mun nikah teh jeung si Dela atau jeung si Yuyun. Nah, misalnya punten nya, habis contohnya yang ekstrim nih. Pak Ferry teh nikah dengan Bu Yuyun, bener teh. Padahal baheula teh Pak Ferry teh resep oge ka Dela gitu. Aing jeung si Yuyun kawin teh coba mun jeung si Dela. Tah eta teh enggak boleh. Pintu setan. Apa yang terjadi? Pak Ferry menjadi apa ya? Ya, tidak memberi nafkah kepada yang lain, Pak Ustadz. Nah, jadi tah berarti meureunana kita dosana teh eta meureunana kan gitu. Jadi contohnya yang ekstrim sih. Arahna kadinya Pak Ustad, Pak Ferry arahna memang kayun yang Dela atau tadi teh. Ya Ustadz. Ya. Ada sebuah ilustrasi tentang hal ini yang menurut saya bagus sekali. Katanya nikah dengan siapapun hati-hati loh teman-teman. Itu suka ada bisikan, duh coba ya tong nikah jeung si ieu, tapi jeung si ieu.
Pernah nggak di antara Anda ada yang terbersit begitu? Ya. Sarieun Anda mah mau ngaku mau sieun ku pamajikan. Yoga ta yoga. Yoga. Mual, Pemajikan jadi soal. teman-teman mual daekeun mual ngaku kan gitu. Jadi kayak kieu, aduh, mun kerudetnya, mun kerudet tah. Aduh. Cobanya mun tong jeung si ieu atuh nikah teh. Jeung si itu gitu tah. Tah eta teh kudu istighfar, astagfirullahaladzim. Itu kan karena kita itu menikah bukan dengan yang kita pilih. Kita menikah dengan yang Allah takdirkan untuk kita. Adek Pak Rifka, menikah itu bukan yang kita pilih, tapi yang Allah takdirkan untuk kita. Itu Pak Ferry kuat kakusut, kita paham. Pak Ferry mukana aduh, ada benar. Ya? Jadi sekali lagi kita menikah bukan dengan orang yang kita pilih, Ya, tapi Reni mangga. dengan yang Allah takdirkan untuk yang Allah takdirkan. Ya, percaya ke saya. Anda milih si A. Munti aya garis takdirna mau jadi aya nu bobogohan 12 tahun. Teh jadi nikah. Aya nu kakara panggih 3 bulan jadi istrinya. Saya pisan eta mah. Aya ada kejadian. Jordan. Berarti untuk minggu depan hak dan kewajiban suami dan para istrinya ya Pak Ustadz ya? Eta mah kamu. eta mah sok nyosor wae duh. Ampun. Lah Ini ini juga hareup mah masalah ieu poligami. Nah, kan. Deh. Ya teman-teman, belajarlah sesuatu yang Anda bisa amalkan. Sekiranya nanti diamalkan. Heng kenapa? Jadi ya ibu-ibu banyak bapak-bapak poligami. Bari teu wani gitu. Benar. Betul. Betul. Heureuy ketang Pak Hengki heureuy. Ngabahas eta ge hayu saya mah teh masalah. Enggak, saya mah Alah dompet wae saya- masih kene di pemajikan. Pak Hengki mah wani tapi teu ngarti. lain, saya mah tadi percaya takdir teh. Ada orang yang konsul sama saya, bapak-bapak nih. Har, Kasep, Gagah, ya kan gitu. Pak, saya ingin melaksanakan syariat Islam. Naon cek saya. Saya ingin punya istri 2 gitu. Boleh nggak saya nikah tanpa sepengetahuan istri? Cek saya. Mau nikah 2 gimana? Ngadepin istri wae hiji teh mampu. Teh gimana kamu teh? Ya Pak, saya alhamdulillah secara materi mampu. Tapi cenah saya mau menikah tanpa sepengetahuan istri. Cek saya teh, dari awal saja kamu teh tidak mampu. Dan ciri bahwa kamu mampu, sebelum kamu nikah, ngobrol sama istri, diskusi sama anak-anak kamu. Gentle, ayah mau nikah nih. Nih, sok nikah, ku saya didukung. Saya nu khutbah nikahnya gitu. Ngan kamu ngobrol dengan istri kamu dan anak-anak kamu. Aduh Pak, moal tiasa. Nges, entong cek orang. Nges, entong. Kamu mah kalau ngomong, saya siap. Ya, saya siap melaksanakan aturan Allah, siap macam apa jika gitu. Siap. Jadi begini, karena mendingan di ayeuna ameh Pak Hengki Bener, bisa Pak. tidur. Jadi gini, poligami itu ya teman-teman, poligami itu sesuatu yang harus dilakukan secara ma'ruf. Ma'ruf itu artinya tidak ada kebohongan, tidak ada dusta gitu. Saya mau poligami, saya ngobrol sama istri saya ngobrol sama anak-anak saya. Ya, sehingga apa? Kalau saya misalnya sebut saja salah sarbo kemis teh aya, baru dak teh apal di mamah nu itu gitu. Anak juga teh nanya, jelas, iya mah, ari gaya poligami, kamana ayah? Ka Surabaya. Padahal mah ka ujung berung, kan gitu. Mana ayah ka Denpasar, padahal ka ujung berung, kan gitu. Ayah ke mana ayeuna? Ke Cirebon, di Cirebon ayah 3 hari, padahal ke ujung berung. Rumah tangga macam apa jika gitu? Dengar ya. Mobil disimpan. Nya mobil teh disimpan di kantor, meuli hiji deui. Ame teu kapanggih. Nah, gitu, ya kan gitu. Pak ini Ya. Pak Yoga cenah pingin ada ini dulu Pak.
Sedikit Penambah. boleh, Pak? Boleh. So. Pengayaan Pak. Boleh. Nah, tos tabu salapan langkung. Wios, Tadi saya mau ada hari dosen mah wios. mau ini aja justifikasi sama verifikasi Pak Aam tentang tadi itu miskin itu di Indonesia ya, khususnya di Indonesia saya berbicara di Indonesia aja karena memang saya bilang sistem karena sistem di kita itu seolah-olah apa ya Pak Aam membiarkan orang malas. Membiarkan orang itu malas karena contohnya misalnya dari dulu kita mungkin subsidi apa ini nggak ada hubungannya dengan politik, tapi karena biasa kita disubsidi, begitu kita menghadapi realita bahwa kita harus BBM naik, bisanya marah lah pokoknya demo apa, padahal hitung-hitungannya nggak seperti itu. Lalu hal-hal yang sehari-hari misalnya begitu ada sistem yang bagus, sistem untuk kayak Gojek gitu kan, orang itu dengan teknologi dengan sistem bisa lebih baik. Tapi kan yang ojek pangkalan inginnya duduk, orangnya datang, dijajab, harga seenaknya, ya hal-hal itu karena memang karena sistemnya begitu, jadi manusianya sistem yang meninabobokan manusianya lah. Sampai manusia itu ya mohon maaf kadang-kadang dia nggak percaya sama Allah bahwa rezeki orang mah udah ditentukan. Sok kerja bisanya pun ternyata bisa tiasana nyangkul aja, rezeki mah nggak kemana. Atau misalnya di kita kan akhirnya karena sistem seperti itu enggak paham. Misalnya satu lagi misalnya kayak jalan lurus itu prioritas, tapi karena ada polcep numuterkeun didulukan. Padahal kan yang lurus itu harusnya dulukan. Nah, hal-hal yang sehari-hari ini jadi orang tuh tahu upamanya artos wios mengkol ge didahulukan. Jadi itu kan pemalasan. Orang itu lumayan lah dari polcep itu. Ada ormas, ada apa. Jadi pertama tidak percaya. Akhirnya yang saya sedihnya itu kok nggak percaya sama Allah. Nah, nggak percaya sama negaranya, malah karena saking malasnya, ada orang juga yang mampu, punten mampu ya, antri BLT. Ditinggali, udah punya gelang, apa. Oh, jadi udah secara, udah, ya maksudnya secara moral, secara imannya udah, ya punten ya ditiung ongkoh, tapi waduh Mas Agung tapi antri BLT. Sedangkan yang orang-orang memang terus kemarin bantuan UMKM ya, ada suami istri daerah dekat saya tahu, dua-duanya PNS punya warung, dia mengajukan UMKM. Dia nggak tahu bagaimana dia yang dapat, sedangkan orang yang tidak bekerja punya warung kecil tidak dapat karena orang akhirnya secara mental keimanannya ya menipis lah. Jadi saya selalu bilang sistemnya ini yang salah. Tapi memang sudah puluhan tahun Pak Am. Jadi saya pun yang dulu misalnya kuliah jadi dosen dengan Pak Ferry P4 saya bilang nggak perlu P4, bukan saya tidak Pancasilais. Sudah aja pokoknya untuk P4 itu 2 minggu anu muslim di pesantrenin, yang non muslim bawalah ke misalnya ke gereja kemana untuk imannya, karena mungkin semua agama kan sebaik-baiknya pasti nolong orang. Yang ada sekarang mah salilah bisa diambil hak orang lain, diambil lama. Sistem kita kan membiarkan hal itu. Makanya kata Pak Am tadi di Husein mah wah secara nggak mau antri ya, begitu dicanggi mah kill. Karena sistem di sana diterapkan. Kalau di sini kan enggak. Nanti kalau misalnya di Husein di Seselan antri budak mana nyawa saya. Nah, hal-hal seperti itulah. Jadi yang sistem itu sampai orang tidak percaya sama Allah, tidak apa ya. Itulah justifikasi saya, Pak Yoga kenapa bilang sistem yang membuat ini. Sistem yang udah lebih dari 50 tahun kita diogok. Jadi begitu dikasih realita, nggak mau saya begini. Karena diogotnya seolah-olah yang nggak percaya jadinya orang-orang mau kerja nggak mau kerja. Itulah mungkin. Jadi yang surat Ar-Ra'd ayat 11 itu betul. Jadi orang malas jadi ya. Jadi kalau usaha kan pastilah tidak membohongilah usaha itu. Apalagi Allah pasti bersama kita. Jadi itu aja mungkin Pak Aam sama teman-teman. Punten rada cuman saya suka gemes lah lihat Indonesia tuh ini gimana orang kok didiamin, yang sekolah itu kan semua ya sistemnya lah seperti itu Pak Am. Itu aja, nuhun. Ya, atur nuhun Pak Yoga. Saya sangat-sangat sependapat dengan Pak Yoga sampaikan. Betul. Atur nuhun. Jazakumullah khairan.
Amin. Ya tuh. Terima kasih semuanya. Ini sudah ada beberapa yang check out kelihatannya. Sebenarnya saya ingin nanya Pak, boleh jawab nggak Pak sedikit aja terserah lah. Ini kagok ini. Pak Rifka jadi saya nyala dia. Tersaitik ini berhubungan dengan kekayaan, pasti berhubungan dengan ilmu faraid ya Pak ya. Kenapa ilmu faraid katanya yang diambil pertama kali oleh Allah? Jawabannya mungkin 2 minggu ke depan Kak. Bisa dijadiin topik Pak? Ilmu waris kah? Iya, gini, kalau ilmu waris itu kan ilmu teknis ya Pak ya. Jadi butuh waktu yang berkesinambungan. Oh iya. Tapi intinya kenapa ilmu waris itu yang paling duluan diangkat, maksudnya yang paling banyak dilupakan orang itu. Diabaikan. Iya. Dilupakan orang. Oke. Iya. Iya. Tapi kalau bahas minggu depan ilmu waris Terlalu panjang Pak. terlalu panjang dan Terlalu kompleks Pak ya kayaknya ya Pak. Ya, Dan kalau yang itu, Pak. sederhana juga sih gitu. Oh. Tapi ada juga yang persoalannya. Nah, itu mah bisa selingan lah masukin apa, kasus apa gitu. Karena kan kalau bicara ilmu waris mah kalau yang simpelnya gampang yang di surat An-Nisa, tapi pecahan-pecahannya itu. Iya. Cabangnya. Oke. Hak dan kewajiban pasutri tuh jadi Siap melaksanakan tuh kita kan cepat. Siapa yang punya hak? Siapa? Ada mengimbangi lah. Enggak, maksudnya kan gini Pak Ustadz, jadi kan gini, kalau misalnya di Unpad sendiri kan dekan kita itu ahli gender. Itu mungkin dari pandangan Islam tuh dalam hubungan suami istri itu yang namanya kesamaan gender itu seperti apa kan bisa disambungkan kan gitu. Apakah seperti di Irak gitu atau kumaha kan gitu. Nah, itu kayaknya cukup menarik Pak Ustadz. Ya, mangga. Nanti juga mungkin yang lain bisa menambahkan ya, bisa ada perspektif lain gitu. Jadi ya, insya Allah emutannya Pak Rifkanya materinya tentang hak dan kewajiban pasutri. Hak dan kewajiban pasutri. Betul itu Pak Ferry? Semua Ustaz. Dihubungkan dengan masalah gender itu kan itu suka bentrok Ustaz. Suka bentrok kan dengan yang namanya HAM sekarang kan kesamaan gender apa segala macam itu jadinya bagusnya bagaimana? Ini aja saya menyampaikan perspektif Islamnya, teman-teman perspektif gendernya kumaha gitu ya. Saya mah perspektif Islamnya gini tek gitu. Nanti dielaborasi di sini kan banyak teman-teman yang bisa menambahkan nanti. Oke, Bapak Ibu sahabat, itu saja. Kalau terlalu malam, khawatir teman-teman nggak bisa sholat tahajud, terutama Pak Ferry ya saya khawatir karena terlalu malam akhirnya tidak bisa tahajud. Keramatara. Ya. Pak Ferry mah tahajud aja nggak ngerti. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah 2 pekan mendatang kita bertemu lagi. Hatur nuhun kasadayana. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Dadah semua, aku pamit. Dadah, sehat Bu Sasa. Saya PR-nya Bu Sasa, saya PR.